Halo Budum, selamat datang di kelas KB. Selamat datang kembali juga untuk di recap MPL Indonesia season ke-13 minggu yang ke-7. Ya teman-teman mungkin udah ngelihat hasilnya kemarin, karena kalau mau langsung gua recap atau simpulkan, kita ada 3 hari dan ada banyak banget pertandingan yang bahkan gue bisa mention juga nih. Mana sih pertandingan yang bikin plot twist untuk di minggu ini? Kita bakal mulai dari hari Jumat dulu teman-teman. Hasil dari Rebellion menang lawan Aura 2-0, membawa Rebellion berada di tempat yang cukup aman. Bikin Alpha menang lawan Dewa juga semakin mengkokohkan tempat mereka untuk melaju ke babak playoff. Aura dikalahkan oleh Onyx dengan skor 1-2. EVOS Glory menang dari Alter Ego dengan skor 2-1. Dan RRQ yang dikasih telur sama Bigetron Alpha dengan skor 0-2. Di hari yang ketiga ada pertandingan dari Dewa United Esports versus EVOS Glory, yang dimana Dewa dikalahkan lagi sama persis seperti di leg yang pertama dengan skor 1-2. Dan EVOS Glory menang dengan reverse sweep, memastikan tempat aman juga dengan 6 kemenangan dan 6 kekalahan. Dan inilah dia the most plot twist match of the week menurut gua, yaitu adalah Alter Ego yang dikalahkan oleh Geekfarm 0-2. Gua bilang plot twist kenapa? Karena dengan Geekfarm menang 2-0, jatuhnya Geekfarm yang sebelumnya minus 5 makin lebih aman lagi di klasmen dan semakin lebih memantaskan diri untuk berada di klasmen sementara di posisi 6 sampai di minggu yang ke-7 teman-teman. Dan minggu yang ke-7 ditutup dengan pertandingan Royal Derby. Onyx menang lagi seperti di leg yang pertama dengan skor 2-0. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya kayak, "Bang, kenapa sih hampir semua video recap lu itu ada logo Bigetron Alpha-nya?" Ya jawabannya karena kan seperti yang gua bilang dari musim ke musim gitu loh. Kalau namanya recap MPL Indonesia, pasti gua bakal taruh logo di kiri atas, ya kan? Atau bahkan di kanan atas, pokoknya dimanapun, di sebelah kiri atau kanan atas, untuk juara 1 dari regular season selama musim berjalan dari minggu ke minggu. Itu kayak bentuk apresiasi lah untuk mereka yang tetap ada di urutan yang pertama, ya termasuk dengan adanya Bigetron Alpha yang sampai saat ini masih bertengger di puncak klasmen. Penghuni dasar klasmen kali ini masih ada Dewa United Esports dan Alter Ego, cuma ada orang baru lagi nih yang balik lagi ke zona merah. Dan terakhir mungkin kita ngeliat RRQ Hoshi di zona merah itu kalau nggak salah di momen-momen minggu yang ke-5 ya teman-teman ya. Sesaat sebelum lebaran lebih tepatnya. Ya gua kalau nggak salah inget ya, pokoknya ada di minggu-minggu yang ke-5 ya kan. Minggu yang ke-6 mungkin RRQ balik lagi, dan ternyata di minggu yang ke-7 turun lagi di urutan yang ke-7. Untuk Aura, EVOS Glory, Rebellion Esports dan Geekfarm mereka ada di urutan yang cukup aman karena match point mereka 6, tapi setidaknya untuk sampai saat ini 6 poin pun oke. Namun nggak boleh berhenti di 6 poin untuk 4 tim ini. Mereka harus tetap mencari poin kalau emang mereka mau tetap ada di papan yang aman. Dan seperti biasa teman-teman, akan ada 9 klip untuk gua hadirkan di video kali ini. Kayaknya ya di momen untuk minggu ini yang gua munculkan klipnya tuh nggak terlalu yang detail-detail banget atau yang banyak-banyak banget, karena emang ada beberapa game yang oke lah, gamenya bener-bener detail dan perlawanannya cukup oke. Tapi ada beberapa tim dan ada beberapa match juga yang kebetulan 2-0-nya itu bener-bener kayak kalau mau dicari analisnya itu kayak one sided banget. Jadi kayak susah banget kalau misalkan emang bener-bener mau diterapin ketika emang lagi lose condition ke winning conditionnya, kayak gitu teman-teman. Dan seperti biasa klip ini hanya untuk buat teman-teman yang mungkin mau implementasiin atau kalian mungkin mau mempraktekkan di rank games dengan syarat main party teman-teman ya, seperti biasa. Dan buat teman-teman yang nanyain link Discord mabar gue, nanti bakal gue taruh di pin chat ya kan. Seperti biasa, tolong jangan rusuh kalau udah masuk Discord gue, oke? Karena gue menyediakan Discord untuk nyari teman mabar, bukan tukang gendong ya. Ya kerja sama cuy yang namanya tim. Kalau begitu langsung aja kita ke klip yang pertama. Kita bakal mulai dari Rebellion. Rebellion di sini waktu di minggu yang ke-7 lebih tepatnya membawakan draft dengan Florin dan Roger. Jadi di sini udah pastilah untuk team fight-nya bakal kuat banget dari Rebellion karena ada Florin juga kan. Tapi dari Aura, yang dimana Aura lagi unggul 4000 gold dan mereka lagi unggul dari segi point kill, mereka ternyata melakukan sebuah kesalahan yang menurut gue sangat-sangat fatal dan dimaksimalkan nih kesalahannya sama Rebellion. Salah satunya adalah ketika ternyata Abuki yang sebagai damage dealer di sini, dia show di arah top lane ketika ya kan, show di arah top lane ketika teman-temannya ngelakuin big fight di area sini. Ini adalah team fight yang sebenarnya mungkin ingin dipaksakan sama Aura karena memang keadaannya mereka lagi unggul sekitar 4000 gold. Jadi wajar lah mereka buka team fight walaupun berempat gitu loh. Namun ternyata di sini respon dari Rebellion lumayan cepat. Mereka langsung pakai ultimate-nya Florin. Di sini lihat Gugun ketika
udah selesai dengan ultimate-nya dan Angelanya join sama Gugun, dibalikin team fight-nya. Lihat gimana Florin nge-heal dengan cepat dan nge-heal dengan instan ketika dia udah punya Flask of the Oasis, terus juga dia udah punya fleeting time. Jadi kayak efek untuk Florin dalam team fight besar tuh bener-bener powerful. Apalagi ditambah Rogernya di sini jungler dan levelnya pun nggak kalah-kalah banget. Wajar kalau misalkan team fightnya dari Aura tuh kayak jadi nggak berimbang, karena emang kenyataannya Kabukinya tuh belum ready gitu loh buat ngelakuin follow up damage ketika Yawinya nyundul dengan menggunakan wall charge. Alhasil Lordnya jadi free buat Rebellion dan mereka juga ngelakuin chain kill karena Yawinya tuh tumbangnya jatuhnya lumayan rugi ya. Karena sebelumnya dia di sini udah bener-bener ngebuang banyak resource, flicker juga masih cooldown. Lihat Kabuki Blazing Duetnya buat defensif, bukan buat nyerang pas di sini nih teman-teman. Karena di sini menurut gua momentum yang penting banget pas Yawi ngelakuin wall charge. Dan Kabukinya kelihatan sedikit di top lane. Swallow-nya digas. Dan ini juga mungkin salah satu dampak dari mid laner fighter ya teman-teman. Dan gua rasa kayaknya untuk sisa minggu ke-8, minggu yang ke-9 Rebellion mungkin saja akan konsisten bermain dengan fighter mid laner deh. Selain karena dia bisa ngezoning di early game, tapi di team fight-nya juga kalau misalkan dia diganyang kayak gini nih, kayak Swallow diganyang kayak gini, di all in kayak gini, dia tuh tebel banget, jadi bisa ngebuying time buat teman-temannya. Dan ya untuk hero-hero team fight kayak Florin, Roger yang cooldown-nya tuh kayak ya hitungan detik doang teman-teman. Jadi ini bakal nguntungin banget team fight dari Rebellion. Ketika emang ternyata auranya yang terkena tarik ulur, wall charge-nya keluar, Precious Rite-nya keluar, ultimate dari Heartguard-nya juga keluar. Kayak terlalu banyak ultimate yang keluar dari Aura, otomatis karena resource yang begitu banyak dari Aura, ya Rebellion tinggal eksekusi aja gitu loh. Tadi adalah klip dari Rebellion, sekarang kita ke klipnya Aura, yang dimana Aura pas lagi di game kedua kan lumayan unggul tuh lawan Onyx. Bayangin dari difference goldnya aja 2400, dan kalau kita bandingin dengan mungkin permainan-permainan dimana Onyx itu selalu unggul di early game, bisa dibilang Aura lumayan oke lah untuk nge-pressnya. Dan pressure tersebut nggak berhenti. Kenapa? Karena di sini kebetulan Aura bawain Chow untuk Yawi. Dan ini akan menjadi poin plus kalau seandainya ada yang show di map di area bottom lane ya. Bagian sini lebih tepatnya, di lane jauh yang kebetulan Aura tuh ngedorong banget lane jauhnya biar nanti Onyx tuh ada yang show di area bottom lane. Karena kalau nggak ada yang nge-clear, otomatis nanti minionnya bakal kalah dan turretnya bakal terancam gitu loh. Pasif turretnya juga bakal pecah duluan, Lordnya bakal gerak ke bawah. Itu bakal nguntungin banget buat Aura. Di satu sisi lainnya, kalau misalkan ada yang show di bawah dan ternyata ada show lagi dari Onyx satu minimal di sini, atau pas dicari dan ketemu sama Yawi ada orang di rumput-rumput penting dari kubu Onyx, let's say di sini atau di sini ada yang ketahuan, pasti bakal diganyang sama si Yawi. Dan sesaat seperti yang kita mention tadi, ternyata cewek show di bottom lane setelah mungkin Kabuki dan kawan-kawan ngelakuin clear dengan push slow lah atau slow push di bottom lane. Tapi yang gue suka nih teman-teman ya, yang gue suka dari Onyx adalah ketika ceweknya muncul di bottom lane, set, nah Sans itu ngebuka ultimate di sini. Tujuannya apa? Tujuannya buat ngedistract, biar fokus dari Aura tuh kayak ada yang ke teleport, ada yang ke cewek di bottom lane. Nah sesaat ketika ada dua move dari Onyx seperti ini, Lutpi-nya show dan Aran yang ngelihat Lutpi di sini kan, otomatis langsung dong Yawinya cari posisi ya kan, dia muter ke belakang lumayan jauh pakai conceal dan dia kick Lutpi-nya ketika ceweknya nge-clear di bottom lane. Itu udah jadi pick off yang menurut gue paling mudah untuk dilakukan ketika kalian lagi ngelord, lagi untung, bahkan untungnya mungkin sampai dengan ya sekitar 7 point kill kalau dilihat-lihat dari sini. Dan keunggulan dari goldnya juga lumayan ada gitu loh, minimal 2000 atau 3000 kalian bisa ngelakuin hal ini. Cuma harus kalian notice juga gitu loh, kalau misalkan kalian bisa ngelakuin hal ini ketika memang ada yang muncul di lane jauh kalian, atau ada yang ngelakuin push di tempat yang jauh dari Lord. Kalau misalkan nggak ada orang sama sekali di sini, kayaknya untuk nge-kick Lutpi ini harusnya bakal diurungkan niatnya terlebih dahulu, karena Onyx bisa jadi setupnya udah lebih siap duluan gitu loh untuk melakukan team fight. Makanya kalau kalian lagi ngerank, kalau misalkan musuh kalian ada yang show di bottom lane, entah split push atau nge-clear minion doang gitu kan, otomatis kan kuantitasnya di sini bakal lebih menang gitu loh. Kalian bisa langsung ganyang siapapun yang muncul, mau setebal apapun orangnya. Apalagi ketika kalian lagi ngelord, harus makan orang dulu. Nah, lihat Keyboy juga muncul ya kan, coba buat nge-cover tapi nggak bisa. Alhasil ya udah dimakan gitu. Dan itu mungkin itu jatuhnya kayak basic makro buat ngerank. Kayaknya Glory Immortal rata-rata udah pada ngerti gameplay kayak gitu dah teman-teman. Jadi kayaknya
buat kalian-kalian yang masih legend dan juga mythic perbatasan, mythic honor, mungkin hal tersebut nih bisa ditirukan kalau lagi team play. Next adalah klip untuk EVOS Glory. Mungkin beberapa dari kalian akan berpikir kayak, "Bang, coba bang liatin klipnya Anavel pas main Link." Nah, tapi karena gue sukanya ngomongin team play, gue lebih suka ngomongin soal komposisi. Kebetulan yang mau gue bahas dari EVOS Glory itu ketika mereka ngepick Carmilla di depan Chip. Kita tahu lah, Chip itu adalah tipikal hero yang suka banget ngelakuin big fight, yang dimana dia tuh selalu ngegrouping tim fight hero yang ngumpul berlima nempel dan ketemu sama Carmilla gitu loh. Tipikal hero yang emang suka banget sama lawan-lawannya yang kebetulan nempel gitu loh, atau berdempetan. Di sini kebetulan kalau teman-teman lihat, Dreams tuh emang udah nyari posisi dari Rek gitu loh, karena dia tahu kalau Rek buka portal di depannya Dreams tinggal pasang ultimate. Tapi kebetulan ternyata karena zoning out yang dilakukan sama Fluffy di sini terbilang berhasil, dia ngezoning ke Tas, ya kan? Dan Tas seketika dia ngedash ke depan. Set, dia ngedash ke depan ke dalam lingkarannya Carmilla. Dan di sini kebetulan teman-teman dari EVOS Glory itu diselamatin sama Cloud gitu loh, karena masih ada Netherrealm. Alhasil pas tiga-tiganya kena, keangkat Spear of Alpha, semua true damage-nya masuk, kebagi rata ya kan ketiga pemain sekaligus. Makanya di sini Anavel langsung dapetin triple kill. Dan kalau ngomongin soal draft, ya memang portalnya Chip ini kan punya area of effect yang memang lumayan kecil ya. Ketika siapapun yang masuk portal, dia bakal muncul di sekitaran atau lingkaran tersebut. Makanya Carmilla, Tigreal itu kayak bener-bener bakal jadi pick yang bisa ngejawab banget untuk tipikal hero yang kayak Chip gitu loh teman-teman. Makanya jangan heran mungkin kalian nanti di rank games bakal ketemu sama pemain-pemain Carmilla kalau emang ada yang ngepick Chip gitu loh. Lihat, 3 kena Curse of Blood, di Spear of Alpha tiga-tiganya, nyatu lagi kan. Itu Anavel tinggal eksekusi tuh untuk memberikan true damage yang banyak banget. Jadi ya menurut gua kalau ngomongin team play lagi dan lagi di sini komposisinya dari EVOS Glory manis banget. Cuma mungkin gua bakal notes sedikit nih buat teman-teman. Carmilla walaupun di buff tapi nggak bisa dipakai di semua kondisi. Kalian harus mungkin concern juga gitu loh, kayak Carmilla ini bagusnya kalau lawan siapa-siapa aja. Ya mungkin gua bakal list kayak contohnya lawan Chip, itu yang pertama. Yang kedua udah pasti lawan hero-hero healer, itu juga oke kok kalau misalkan emang kalian mau bawain Carmilla atau kalian emang user Carmilla nih atau pemain-pemain Carmilla. Dan usahakan kalau misalkan emang kalian itu udah bawa Carmilla, pastikan teman kalian itu bisa yang ngasih burst damage tinggi. Kayak di sini ada Cloud, ada Alphanya Anavel, terus juga Brands pakai Cloud. Jadi tipikal hero yang bisa ngasih dealing damage yang cepat dan instan gitu loh, dalam hitungan kurun waktu bahkan mungkin di bawah 3 detik lah dia bisa ngasih burst damage. Kayak gitulah kira-kira. Selanjutnya kita bakal ada klip dari Alter Ego. Ini adalah mungkin gue lebih bilangnya reminder kali ya. Reminder buat kalian kalau misalkan kalian mau ngerusuh ke purple buff musuh atau orange buff musuh, ketika emang kalian bawain tank jungler dan lawan kalian tuh assassin jungler. Oke, di sini posisinya emang Alter Ego dapetin satu pun di objektif ya, itu adalah turtle. Mereka juga dapetin 1 point kill dan mereka tuh tujuannya pengen ngelakuin kerusuhan di purple buffnya Anavel. Karena kan Anavel pakai Link dan Link ini kan kebetulan tipikal hero yang memang butuh banget purple buff. Nah, di sini kondisinya teman-teman dari EVOS Glory itu emang lagi lumayan berpisah jauh ya kan, karena mereka berjalan dengan metode 1-3-1 yang masih jadi bisa dibilang rotasi klasik lah. 1-3-1 kan yang paling sering lah untuk dibawakan kan. Dan di sini Tas itu udah di cover sama Krayt dan Rek. Jadi jatuhnya emang mereka bisa dibilang udah pasti punya backup yang cukup dan juga durability yang cukup. Tapi masalah utamanya EVOS Glory juga ngerespon dengan cepat. Fluffy-nya jalan, Dreams-nya juga udah hadir di situ. Ya kan? Pas Dreams-nya implosion untuk memperlama escape ability-nya dari Alter Ego di sini, Fluffy-nya datang. Penalty zone-nya kena 3, Anavel ngedealing damage, ngasih assist dong otomatis. Tasnya tumbang, Anavel dapat assist, ya kan? Krayt-nya tumbang, Anavel dapat assist. Pai-nya tumbang, di sini mungkin Anavel emang nggak dapetin assist, tapi Anavel dapetin space. Biar apa? Biar dia bisa tetap farming gitu loh di posisi seperti ini walaupun dia habis dirusuhin. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kalau misalkan ngambil referensi dari pertandingan Alter Ego lawan Onyx, Alter Ego ini kan jatuhnya ngerusuhin purple buff dan dia ngelakuin freeze terhadap purple buff si Tasnya sendiri nih di jungle-nya sendiri. Tapi di sini posisinya kebetulan Tas ambil turtle dulu. Ya kan, pas ambil turtle, Anavelnya dapat purple buff yang ada di sini. Ya, jadi otomatis dalam keadaan seperti ini,
Tas terbilang rugi ketika dia emang berhasil ngerusuh, berhasil dapetin purple buff untuk di bagian sininya, ya kan? Dia dapat purple buff duluan, bahkan dibandingin sama Annabelle. Annabelle jadi nggak dapetin purple buff di sini. Tapi seketika karena di sini purple buffnya dari tas muncul dan Annabelle ternyata mengambil kesempatan tersebut, Annabelle-nya otomatis masih bisa farming dengan 2 assist tadi yang membuat akhirnya Altrigo nggak dapetin early game-nya, ya kan? Di sini dia lepas purple buff-nya dan ketika rusuh lagi, nah di sini nih permasalahannya lagi nih. Teman-teman dari EVOS Glory udah siap semua, Brands-nya juga udah standby di situ, ya kan? Dan Annabelle karena dia udah punya purple buff, ya dia nggak mau ambil resiko, dia mendingan farming karena udah di atas menit 5. Jadi kesimpulan dari klip yang Altrigo ini teman-teman, kalau emang kalian mau ngerusuh, usahakan kalian itu tidak tercuri purple buff-nya. Apalagi dalam kurun waktu yang muncul kayak gini nih, minimal harus ada satu hero nih di sini, entah dari Cloud-nya yang bakal datang ke purple buff-nya Tas untuk ngecover, entah mungkin Matilda-nya Rek yang nanti bakal ada di purple buff untuk menjaga situasi biar Link-nya nggak bisa snatch yang namanya purple buff. Karena Link ini bener-bener kuat banget kalau dia pegang purple buff. Alhasil Altrigo emang rusuh, tapi nggak bisa ngasih pressure ke EVOS Glory. Dan dari sinilah Annabelle-nya bisa menyentuh sampai ke power spec late game. Ya teman-teman bisa lihat sendiri impactnya ketika ternyata Annabelle-nya nyampe ke late game, unggul 5000 bahkan, karena tank jungle kalau dibandingin farmingnya sama assassin jungle, ya kebanting cuy, bakal jauh banget gitu loh, assassin jungler unggul. Dan itu udah bisa dipastikan. Ya inilah dampaknya teman-teman. Klip ini udah bisa menjadi bukti ya kalau misalkan assassin jungler nggak di pressure, nggak ditekan dari awal, dia tuh bakal berjaya banget di late gamenya, bakal bersinar banget di late gamenya. Ya tuh. Annabelle-nya Hasclaw lagi kan di sini mainnya. Dia mau perang lama bisa, tinggal tuker-tuker item. Kalah jumlah tapi bisa mukul mundur alter ego. Dan game juga dimenangkan sama EVOS Glory karena emang alter ego tidak memberikan pressure, yang tadi gue bilang, tidak memberikan tekanan terhadap Link dari Annabelle. Jadi Link-nya pun sampai ke late game gitu loh. Anggapannya kayak waktu lawan Onyx, waktu lawan Kairi hitungannya kan, Tas itu berhasil loh untuk ngelakuin freeze minion terhadap Link-nya Kairi. Tapi pas Annabelle ada satu celah yang bener-bener gede banget dimanfaatin sama Annabelle, dan itu malah ngebuat EVOS Glory bisa buying time sampai akhirnya dia nyentuh late game. Nah, perangnya ya, enak banget kan buat Link-nya kan, karena udah late game cuy. Link atau hero-hero assassin lainnya kalau udah late game ya udah bersinar dia. Dan itu yang mungkin harus kalian perhatikan ya kalau emang kalian nanti ketemu di rank sama assassin jungler. Kalau bisa pressure dari awal game, jangan kasih dia purple buff, ya mau purple buff kalian atau purple buff punya dia sendiri, dan jangan kasih sedikit pun celah untuk farming. Dari klip yang gue fokusin ke Bigetron Alpha, kita mungkin bisa belajar kalau Nathan emang hero powerful di late game. Tapi gimana caranya biar kita nggak ngasih late game? Ya kita pressure dari early game dengan draft Bigetron Alpha yang early mid game sentris banget. Terlihat dari marksman-nya aja mereka bawa Roger. Roger yang udah pernah gue bahas mungkin di week yang ketiga atau week yang keempat, gue lupa. Yang kita tahu banget lah kalau Roger ini tipikal hero yang early game banget, dan dia itu kuat banget untuk join teamfight berlima. Bahkan sebelum adanya Lord gitu loh. Jadi dilengkapi dengan komposisi ada Alice Angela combo, Barats yang powerful banget juga, bisa ngetengin juga di depan, dan Lolita. Ini bumbu manisnya ada di Lolita sebenarnya teman-teman. Karena setiap kali Lolita mengeluarkan skill, entah skill 1, skill 2, skill ultimate, dia bakal memberikan shield kepada 2 temannya di sekitar dia yang terdekat sama Lolitanya. Dan itu yang membuat teamfight dari Bigetron Alpha sangat-sangat powerful. Apalagi ditambah lagi mereka unggul 3000 gold dan mereka punya yang namanya turtle buff. Jadi turtle buff itu shield yang ada dari tubuh Super Ken nih. Karena kan dia yang dapetin turtle-nya nih teman-teman. Nah, seketika karena mereka tahu nih RRQ Hoshi lagi ngumpul di bawah dan Skylar-nya tuh kelihatan gitu loh dari sini, ya kan? Karena mereka ingin mematahkan late game dari RRQ, mereka nggak mau ngasih late game RRQ. Otomatis Bigetron maunya tabrak dari early game. Mereka buka Numenon Blast, di sini juga Skylar-nya terpicu untuk Purify. Dan Skylar udah nggak punya resource apa-apa lagi, dia udah keluarin Entropy, dia udah keluarin Purify. Apalagi teman-teman dari Bigetron Alpha udah pada punya Radiant Armor. Team fight-nya, aggro turret-nya, gua suka banget.
keluar masuknya perlahan-lahan tapi pasti. Lihat nih ya, diawali karena ultimate dari Lolita kena kedua pemain. Dan setelah itu Ki coba buat ngebadanin turretnya. Gantian sama Super Ken, karena Super Ken dibantu juga nih sama Moreno. Gantian lagi, Ki lagi yang ngebadanin, Eman ngebadanin, Super Ken lagi yang ngebadanin. Jadi semua damage turret kebagi rata dan tidak ada yang tumbang karena dive-in turret. Padahal di bawah ini turretnya masih ada loh. Turret outernya dari RRQ masih ada, tapi emang karena Bigetron Alpha udah nemuin teman-teman dari RRQ Hoshi ngumpul di satu titik yang benar-benar berdempetan di sini, ya kan? Di sini. Brusco-nya kelihatan, Irat Skylar juga kelihatan. Ya udah, mereka maunya team fight gitu loh, karena mereka emang tipikal hero yang early sampai mid-nya kuat banget. Dan ini gue suka banget loh, mindset dari Bigetron Alpha yang mereka berani nabrak karena mereka udah unggul 3000, mereka udah unggul secara objektif turtle. Mereka juga bisa dibilang udah berhasil untuk nge-press junglernya, yang dimana nanti ada gap level, Irat level 8, Super Ken level 10. Terus mereka berani banget untuk main di dalam turret. Mereka berani untuk menerima damage yang banyak gitu loh dari turret, tapi ganti-gantian ya teman-teman ya, nggak bisa kalian ngebadanin terus-terusan. Dan hal kayak gini bisa kalian lakuin di rank games gak? Bisa banget. Kalau emang kalian tuh marksman lawannya atau assassin jungler lawannya itu yang tipikal hero late game, kalian ambil aja draft yang cukup early game. Kuncinya ada di Angela, seperti biasa. Kuncinya ada di Angela. Kalau kalian udah punya Angela, kalian tinggal komboin sama tipikal hero yang mungkin bisa nabrak di early game kayak Baxia, Alice, atau bahkan Esmeralda, karena Harit lagi up nih, ya kan? Esmeralda Angela menurut gua kayak combo yang early-nya powerful banget teman-teman. Mungkin bisa dicoba di rank game, silahkan. Sehingga nanti kalian mungkin bisa bermain dengan leluasa ketika berhadapan dengan tipikal hero yang butuh item, butuh level, seperti draft dari Bigetron Alpha ketika berhadapan sama RRQ Hoshi. Next adalah klip dari Dewa United Esports yang tentunya akan berfokus kepada triangle combo atau combo segitiga dari Akai, Arlott, Luoyi yang gak berjalan ketika Lord fight. Sebenarnya ini juga banyak faktornya teman-teman, karena emang zoning dari EVOS Glory-nya juga cukup berhasil, sehingga ngebuat Dewa United Esports ini kayak kombonya gak berjalan sama sekali. Padahal Dixon ini harusnya bisa jadi kunci dari permainan ini. Dan Dixon selalu berpisah sama Gary. Menurut gua, kalau misalkan emang kalian tahu combo Akai Arlott atau mungkin Arlott Luoyi itu powerful, itu kuat banget gitu, itu bisa rusuh dan bahkan susah buat ditumbangin, harusnya kalian mungkin bisa menonton referensinya ada di Onyx Philippines. Onyx Indo juga pernah mainin ketika mungkin di pertandingan di week yang ke-6 kalau nggak salah. Dan menurut gua Dixon di sini harus bareng sama Gary, harus ada sinerginya di sini agar mereka bisa bersatu dan bisa ngelakuin combo. Bahkan kalau bisa bareng sama Case juga. Kenapa? Karena memang biar nantinya efek stunnya tuh nggak berhenti teman-teman. Dan di sini ketika emang teman-teman dari Dewa tuh mencoba untuk pegangin Lordnya, mereka coba buat nahan Lordnya terlebih dahulu. Ini mereka bener-bener dalam keadaan yang jaraknya jauh-jauhan. Luoyi-nya jauh sama Arlott, Arlott-nya jauh sama Akai. Ini terlalu banyak celah yang bisa dimanfaatkan sama EVOS Glory hingga akhirnya mulai nih momennya nih. Dixon ketemu sama Dreams, ya kan, dapat informasi, dan semua pemain dari EVOS Glory otomatis bakal menghindari Dixon gitu loh di area bush mid lane. Tarik ulur lagi, ya kan, ganti-gantian untuk pegangin Lordnya karena Lord sakit banget buat tipikal-tipikal hero tank jungler sekarang. Dan mulailah nih setelah final slash dari Dixon ke Dreams. Pas darah Lordnya udah bener-bener siap buat dieksekusi. Final slash, Dreamsnya implosion. Dan di sini kalau teman-teman lihat, Dixon itu bukan fokus ke Annabelle, tapi Dixon fokus flicker ke belakang sesaat ketika dia melihat Brans. Nah, dia langsung flicker ke belakang. Padahal di sini Bransnya terkena efek immobilize dan terkena heavy spin. Otomatis pasti, ini udah pasti banget teman-teman ya. Gue bilang makanya pasti. Apalagi ada combo Carmilla gitu loh. Semuanya pasti bakal terkena efek immobilize atau efek stun. Dixon fokusnya ke belakang, bukan fokus ke depan. Padahal ini nggak bisa gerak loh. Ini Dreams, Brans, Annabelle nggak bisa gerak. Dan itu adalah tempat untuk Arlott berdansa dengan skill vengeance dia. Lihat nih teman-teman, tuh kena 3. Semuanya kena mini stun tuh, kena stun, kena stun, kena stun. Karena Dixonnya jauh di belakang dan dia nggak fokus sama lini depan yang ditangkap sama Gary, connectionnya nggak ketemu. Sinerginya nggak berjalan. Combo Akai Arlott-nya useless. Dan disinilah
EVOS Glory take over. Jadi yang gue lihat dari Dewa, mereka bener-bener kayak sayang banget lah untuk resource yang begitu banyak. Padahal Akai, Arlott, Luoi, Carmilla, ini 4 tuh hero combo gitu loh. Dan Dewa ngedapetin ini tanpa ada digi dari kubu EVOS Glory. Jadi gue rasa kayak bener-bener ini satu momentum yang lewat begitu aja dari Dixon, karena dia tuh misah jauh sama combo makernya, sama Akainya. Yang padahal Carmillanya di sini menurut gue juga dari Drian udah oke banget nih untuk dia ngelepas ultimate-nya. Tapi kombonya nggak jalan. Dixonnya juga di sini kan memilih untuk defensif ya, play defensif untuk nge-cover Watt. Tapi ternyata ya Wattnya juga di sini kena juga gitu loh. Dicakar sama Roger, kena Lycan Punch. Dan alhasil Dewa rugi. Jadi dari klip ini ya, kalau misalkan emang teman-teman bermain dengan combo atau area of evac, atau pokoknya kalian tuh punya satu hero di tim kalian yang emang bener-bener bisa bikin play yang besar atau play yang bagus dengan combo-combo skill, kayak contohnya Tigreal Veil, Tigreal Kadita, ya contohnya kayak gini juga Akai, Arlott, Luoi, Carmilla. Itu kalau bisa manfaatkan teman-teman. Kalau bisa bahkan jalannya bareng, jangan misah gitu loh. Karena kalau misah ya kombonya nggak jalan kayak Dewa United Esports. Klip untuk Geek simple. Awalnya mungkin kalian ngelihat Ray dan Tas farming biasa aja. Hingga akhirnya kalian sadar kalau sebenarnya di sini Baloyski adalah masalah utama ketika Tas lagi ngelakuin jungling di buff. Ketika Tasnya udah pencet Retribution dan Baloyski udah pasti dapat informasi yang bagus banget untuk dia bisa ngelakuin invade tambahan. Nah, di sini Baloyski nggak berhenti buat nempelin atau nyari Tas di orange buff. Ray juga udah retribution, Tas juga udah retribution. Jadi mau nggak mau dua-duanya punya retribution. Tapi di sini Tas ngereset orange buffnya. Dan Rasi itu nggak ngasih pressure lagi kayak di sini. Rasi udah lepas pressure-nya. Baloyski masih ngasih pressure ke Tas sampai-sampai orange buffnya itu kereset. Dan dengan orange buff yang kereset ya otomatis makin lama dong Akai farmingnya. Dan setelah Akai farmingnya makin lama, di sini Ray-nya dapetin purple buff secara gratis karena kebetulan Rasi itu nggak bisa lasit dengan gampang ketika emang Aboynya nggak cover di sini. Nah, Akainya lama untuk datang ke river, Ray-nya udah dapetin duluan ya kan, tanpa retribution loh. Nah, di sini dia ambil satu monster jungle kecil dan langsung punya ultimate. Tasnya dimakan, langsung diganyang, dan first blood. Ini udah jadi awal yang rugi banget buat Alter Ego. Kenapa? Karena dengan 1 poin kill aja, apalagi jungler lawan jungler, Ray sudah bisa dipastikan akan mudah banget untuk mendapatkan level yang kelima. Kenapa? Dia bisa ambil monster jungle di atas, dia bisa ambil monster jungle di bawah, dia bisa ambil lizard. Jadi terlalu banyak resource yang terbuka, dan Baloyski tetap bisa nempelin Tasnya karena dia kan dapat assist nih, ya kan? Dia dapat point kill juga gitu loh. Dia otomatis kayak ya udah, dia tinggal zoning Tasnya juga nggak dapetin level yang keempat. Dan dari turtle yang pertama aja Ray udah level 5, udah menandakan kalau di sini Geek Farm dapetin snowballing yang oke. Syarat untuk kalian bermain seperti Ray adalah yang pertama harus punya roamer yang berani ambil inisiatif untuk ngerusuh ke monster jungle lawan. Dan kalau bisa sih emang roamernya nggak gampang mati ya teman-teman ya. Tapi punya escape ability ya kayak Ruby juga oke menurut gua. Yang kedua, junglernya juga harus cepat untuk farming. Bahkan lebih cepat dari jungler lawannya. Dan untuk mid lanernya, kenapa makanya gue sebut triangle mid lane? Mid lane itu bisa ngecover junglernya karena memang mid laner ini adalah sumber damage juga. Ketika dia punya magic damage dan bisa ditargetkan ke hero lawan, udah pasti itu bakal nguntungin kalian. Karena nanti ketika bertemu di tengah-tengah river atau Little Wanderer, setidaknya musuh kalian itu darahnya gak 100%. Dan itu bisa dimaksimalkan untuk ngedeliver damage yang jauh lebih banyak lagi. Klip yang ke-8 ini akan gua spesialkan untuk Araki Hoshi, tapi sambil mengingat kata-kata dari salah satu coach, ya mantan coach lebih tepatnya, yang sekarang masih ada di EVOS Glory. Dia pernah bilang kayak gini teman-teman. Mau nggak? Nah, mau nggak. Kata kunci yang menurut gua bisa menjadi gambaran dari klipnya Araki Hoshi ketika mereka lagi melawan Onyx di Royal Derby. Untuk di game yang pertama, turtle yang pertama juga, kondisinya sebenarnya ya masih 50-50 lah. Karena memang tidak ada gerakan-gerakan yang begitu beresiko. Nggak ada battle spell juga kok yang keluar gitu loh. Nggak ada flicker yang terpicu. Tapi di sini permasalahan utamanya adalah Brusco
sekarat banget, ya kan? Ini udah kelihatan banget. Lalu Irat juga lebih memilih untuk melakukan poking damage yang lumayan ofensif ke 3 pemain dari Onyx. Jadi dia udah setengah darah duluan gitu loh teman-teman. Skylar di bawah, oke lah. Kita nggak ngobrolin Skylar dulu di bawah. Jadi gue mau bahas di sininya dulu nih. Gue mau bahas Iratnya dulu baru ke Skylar. Jadi ini ada 2 move yang kebetulan mungkin barengan kali ya. Timingnya juga nggak beda jauh. Gue ngomongin Irat dulu, kenapa? Karena Irat menabrak 3 pemain dari Onyx yang sedang berdempetan dan dia kena damage banyak banget. Sisa setengah darah. Oke. Nah, di sini kebetulan kalau kita ngomongin soal Irat, dia kan di heal nih sama Brusco, tapi Brusco juga belum level 4. Nah, ditarik lagi, disemprot di jab sampai Clay keluar ultimate. Ya kan? Netherrealm-nya pecah. Irat di sini HP-nya udah low banget. Nah, pertanyaan di sini sebenarnya kalau ngomongin soal movement, ada beberapa movement yang oke untuk dilakukan Irat. Salah satunya adalah disengage. Tapi kalau mau disengage, Don di sini kebetulan udah masuk gitu loh. Dan dia juga udah ngeluarin ultimate. Dia udah ngelakuin zoning out, dia ngecobain semua hal untuk ngelakuin ini ya, gangguan lah ke teman-teman dari Onyx. Tapi ya majunya pun satu-satu. Don maju, pas Donnya mundur, Iratnya maju. Iratnya mundur, Donnya maju, ya kan? Claynya maju, Iratnya mundur. Nah ini nih, kayak antara mau maju atau enggak. Makanya gue bilang kan tadi, ingat kata-kata Agi, mau enggak, mau enggak, mau enggak. Kalau emang mau all in ya udah all in, tabrak karena ada Clay, dia punya Netherrealm juga. Tapi kalau emang nggak mau nabrak, ya kebetulan emang di sini menurut gua emang paling oke-nya jangan nabrak karena Iratnya udah setengah darah, Brusco-nya juga belum level 4. Dan kalau teman-teman ngomongin soal pattern farmingnya dari Bucks ya kalau ngelepasin turtle, setidaknya mereka masih sanggup. Kalau nggak fight ya tadi ya, kalau nggak fight, mereka harusnya masih sanggup untuk mempertahankan purple buff dari Irat dan nggak kehilangan point kill. Tapi karena Iratnya masuk lagi, Iratnya diberhentiin sama Kairi dan kawan-kawan, otomatis ya udah. Di sini Kairi dapetin double kill, dan gak cuma double kill sih, Kairi juga dapetin purple buff. Purple buffnya pun gratis cuy. Karena ya dia udah ngekill Irat gitu loh. Ya udah tinggal ditabrak aja. Purple buff Kairinya juga nggak ada yang ganggu kan. Jadi ya dia dapetin 2 purple buff. Di sini bisa dibilang Iratnya juga ketinggalan dari sisi farmingnya karena Irat juga tadi kan pas nabrak, pas dia balik lagi tuh dengan hard guard, itu dia juga udah pakai retribution, jadi dia nggak punya lagi retribution untuk defensif dan dia ketinggalan 2 level di sini. Snowballing terjadi untuk Onyx. Nah, itu untuk ngomongin Irat. Makanya gue bilang mau nggak. Tapi gue lebih mau highlight sedikit juga nih buat Skylar dan cewek yang lagi buy one tadi di bottom lane. Di sini posisinya kalau teman-teman mungkin ngerti hero power ya, Roger ini kan sebenarnya unggul banget di laning lawan Nathan, karena Nathan emang tipikal hero yang harus nungguin late game dulu baru dia bisa powerful. Tapi ternyata di sini kalau teman-teman sadar, itu cewek loh yang ngepokin si Skylarnya sampai mau di solo kill. Dan di sini yang menurut gua membuat kayak udah mulai ada gap sedikit nih. Onyx-nya menang di teamfight turtle, Onyx-nya juga kebetulan si ceweknya menang di gold lane. Jadi ya kalian bisa menebak bagaimana endingnya ketika memang gua ada di meja caster kemarin dan 2 kejadian ini tuh terjadi secara bersamaan. Jadi kayak secara nggak langsung di semua lini RRQ udah kalah. Dan tibalah kita di klip terakhir dari Onyx. Ini Onyx tuh gua rasa emang bener-bener udah memperhitungkan hampir semua move-nya ketika berhadapan dengan RRQ Yoshi di Royal Derby. Nih teman-teman bisa ngeliat sendiri dan ini sangat-sangat direkomendasikan kalau lagi team play, kalau lagi main berlima, kalau emang kalian setim tuh udah ngerti dan mungkin mainnya tuh udah comms-nya udah lancar, anggapannya udah kayak 1 GH lah. Lihat nih movement dari Onyx. Kairi show di bawah, ya kan? Biar dapetin informasi juga 15 detik sampai 10 detik sebelum adanya turtle. Dia langsung OTW ke atas dan di sini Keyboy nggak langsung ke top lane, tapi dia nungguin ceweknya dulu, ya kan? Dan di sini cewek buang ultimate, dia farming bentar dan dia ikut ke top lane, lebih tepatnya ikut ke mid lane sih. Dan di sini kan kebetulan Onyx udah unggul 2500. Kalau misalkan emang team fight-nya mau dilanjutin, udah pasti Onyx bakal lebih enak gitu loh untuk eksekusi gamenya. Nah di sini Keyboy memicu team fight, ya kan? Dia buka ultimate, dia buka skill 2-nya juga, guided wing. Dia paksa Clay-nya juga untuk ngeluarin Netherrealm. Dan karena Clay-nya gak punya flicker, Clay-nya ketangkep, ceweknya double kill.
ceweknya dapat item, team fight lagi, ditabrak lagi ya kan. Ya sama kayak Bigetron gitu loh. Mereka fightnya di bawah turret juga. Mereka berani ngelapasin bawah, tapi mereka dapetin triple kill buat cewek. Ditambah mereka dapetin mid lane turret. Wah, ini keuntungannya berlipat ganda. Kenapa? Karena Brusco nggak punya ultimate. Terus kalau ngomongin Sans juga baru pakai ultimate-nya pas perangnya tuh di bawah turret gitu loh. Jadi emang bener-bener kalkulasi dari Onyx-nya udah mateng banget. Penggunaan skill shot-nya juga nggak perlu diraguin. Lutfi-nya langsung nutup ke bawah karena emang kebetulan kan ceweknya ngorbanin turret bawah. Tapi dengan ngorbanin turret bawah, mereka dapetin triple kill buat ceweknya sendiri dan mid lane turret. Itu udah untung banget. Dan teman-teman bisa lihat gap goldnya Skylar sama cewek langsung 1700. Langsung jauh banget bedanya. Ini bisa kalian lakuin kalau emang yang pertama syaratnya yang tadi ya. Mungkin kalian menangin objektif dulu. Yang pertama udah pasti menangin objektif turtle. Yang kedua, kalau bisa emang gold lanernya ini lebih unggul soal poking damage di laning. Kita ngomongin laning ya, otomatis ya kita ngomongin soal gimana caranya penggunaan skill shot yang on point ke hero lawan. Dan juga gimana caranya mungkin buat teman-teman ngelakuin clear wave dengan cepat. Karena itu termasuk laning dan menurut gua di sini cewek menang langkah dibandingin Skylar. Skylar emang dapetin bottom lane, tapi pertukarannya turretnya cuma satu gitu loh. Satu turret di mid lane itu Onyx dapetin banyak banget. 3 point kill, ditambah lagi adanya mid lane turret, turtle juga. Jadi Onyx untung banget. Dan itu yang mungkin bisa kalian tiru di rank games ketika emang kalian lagi main berlima. Lagi dan lagi gue harus bilang kalau main party 5. Dan sebagai penutup untuk video ini akan gue tampilkan nih schedule untuk di minggu yang ke-8. Di hari yang pertama ada Geek Farm lawan Dewa. Di hari yang kedua ada Bigetron Alpha melawan Aura. Mulai dari hari yang pertama, di hari Jumat ada Geek Farm lawan Dewa, Bigetron lawan Aura. Di hari yang kedua ada Dewa lawan Alter Ego, EVOS versus RRQ, dan Onyx lawan Rebellion. Di hari terakhir hari Minggu ada RRQ lawan Geek Farm, Rebellion versus Bigetron Alpha, dan Aura versus EVOS Glory. Dan itu dia recap untuk minggu yang ke-7. Sampai jumpa lagi di recap untuk minggu yang ke-8. Jangan lupa bahagia. Dadah.